Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman. Kembali lagi bersama saya Mitata. Kali ini saya ingin mewawancarai tentang ideologi Pancasila bersama saya dan Bapak Toto selaku Rektor IMDE. Pak, izin menanyakan apa yang diketahui tentang ideologi Pancasila dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, ya, jadi Pancasila itu kan menjadi jalan hidup ya buat masyarakat ataupun rakyat Indonesia. Jadi oleh sebab itu, karena dia sebagai jalan hidup, artinya way of life ya. Jadi itu harus difahami dulu. Kemudian setelah difahami baru dijalankan ya, di masyarakat. Contohnya misalnya musyawarah untuk mufakat. Jadi di setiap kegiatan kita tidak boleh tuh mengedepankan kekerasan atau intimidasi gitu. Jadi kita harus selalu mengedepankan diskusi, dialog gitu ya, diskusi untuk supaya tercapai sebuah kesepakatan. Jadi tidak boleh menggunakan kekerasan, tidak boleh menggunakan kekuasaan untuk menggolkan sebuah pendapat atau ide. Itu yang salah satu contoh penerapan. Iya Pak. Nah, untuk yang pertanyaan yang kedua ya Pak, apa pentingnya ideologi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Indonesia? Ya, ideologi Pancasila sangat penting karena banyak sekali ideologi di dunia ini, di luar Indonesia banyak. Misalnya kalau dibilang ekstrimnya itu ada komunisme, ada kapitalisme. Jadi itu dua yang besar yang saling berseberangan, dan banyak lagi ideologi yang lain. Nah, kenapa Pancasila harus difahami dengan baik oleh rakyat Indonesia? Karena Pancasila digali dari nilai-nilai yang ada di masyarakat, di bangsa ini. Yang salah satu tokohnya dipelopori oleh banyak pahlawan yang termasuk Bung Karno, Bung Hatta, Pak Tahir, dan lain-lain. Nah, itu karena digali dari nilai-nilai yang ada di masyarakat, di tanah air kita sendiri, maka Pancasila menjadi nilai yang ataupun ideologi yang cocok dengan kita, bukan ideologi yang lain. Karena itu dengan demikian pemahaman tentang Pancasila ini akan memperkuat Pancasila itu sendiri. Jadi kelemahan Pancasila sekarang ini adalah kurang diterapkan di kehidupan sehari-hari. Jadi dengan diterapkan kehidupan sehari-hari, balik lagi ke ideologi itu menjadi ideologi yang living ideology. Jadi ideologi yang tidak hanya di kertas tapi juga di kehidupan sehari-hari. Gitu. Baik Pak. Jelas? Cukup jelas Pak. Baik Pak Toto, terima kasih atas jawaban dan waktunya. Sampai jumpa kembali teman-teman. Terima kasih. Selamat pagi Pak. Ya, pagi. Perkenalkan, nama saya dari Mitata dari kelas H02. Izin ingin mewawancari Bapak sekaligus mengenai terkait Pancasila. Nah, izin bertanya Pak, dengan Bapak siapa? Saya Adrian Ingratubun. Iya Pak. Nah teman-teman, perkenalkan, ini adalah dosen IMDE sekaligus karyawan IMDE juga. Bapak Adan ini orang yang sangat hebat. Nah, menurut Bapak apa yang diketahui tentang ideologi Pancasila dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari? Ya, jadi kalau bicara tentang ideologi Pancasila itu adalah merupakan salah satu dasar negara kita ya. Ideologi itu yang harus kita pahami dan harus kita terapkan di dalam setiap kehidupan kita. Penerapan itu adalah kita harus saling menghargai, menghormati. Bahkan yang paling penting juga adalah kita saling menunjukkan sikap toleransi satu dengan yang lain ya. Supaya nilai-nilai kebangsaan yang tercermin di dalam Pancasila sebagai dasar negara atau sebagai ideologi negara itu tetap menjadi pedoman kita sebagai warga negara untuk kita saling melengkapi satu dengan yang lain. Ya, dan Pak, kalau untuk yang kedua ya Pak, apa pentingnya ideologi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Indonesia Pak? Oh itu penting banget. Negara kan punya arah, punya haluan ya.
Kalau negara tidak punya arah dan haluan, maka negara ini akan tidak memiliki sebuah konsistensi dalam menjalankan akan kenegaraan ini. Oleh sebab itu penting sekali kalau negara sudah punya arah, maka arah itu harus turun ke masyarakat, ke setiap orang negara untuk harus melaksanakan pedoman penghayatan pengamalan Pancasila itu dalam setiap aspek kehidupan masyarakat ya. Kehidupan kita sebagai orang-orang, sekalipun kita tahu bahwa budaya kita ini adalah budaya yang saling menghormati satu dengan yang lain, budaya gotong royong. Sekalipun ada perbedaan, tetapi perbedaan itu jangan selalu kita mempermasalahkan, ya kan? Kalau perbedaan kita selalu mempermasalahkan, berarti arah dan tujuan negara kita ini nanti tidak mencapai apa yang kita ingin bersama, itu mencapai sebuah keadilan, makmur dan sejahtera. Nah, itu kan. Iya. Terima kasih Pak Adrian Oke, atas terima kasih. waktunya. Baik, Selamat terima kasih. pagi. Sampai jumpa teman-teman. Ya, terima kasih.